sidang Jumat yang kami muliakan dan kami hormati. Sebelum kami menyampaikan khotbah, marilah kita sebagai hamba Allah yang paling taat di hadapannya, kita tidak ada sebenarnya untuk mengaturkan puja dan bersyukur kepada Allah SWT yang malah telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semuanya, sehingga kita semua bisa menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya, yaitu sholat berjamaah di Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterimanya dan semua dosa-dosa kita diampuninya dan semua doa-doa kita dikabulkannya. Allahumma amin. Sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang mana telah berjuang tentang dinul Islam dan selalu kita tunggu-tunggu pertolongannya dan kita selalu menunggu syafaatnya di dunia ini apalagi di akhirat nanti. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada hari ini, pada hari Jumat kali ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang mana telah memberi umur panjang sehingga dapat menambah ketaatan kita kepada Allah SWT. Lebih-lebih di akhir bulan Ramadan ini adalah merupakan momentum setelah kita dimulai ditultis dan diuji selama 1 bulan penuh untuk bekal menambah ketaatan kita kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya jelas, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kamu melakukan puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa artinya menjaga diri dari apa yang diwajibkan untuk melakukan dan untuk ditinggalkan. Maka itu takwa banyak diartikan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Melaksanakan perintah Allah yaitu yang biasa menjalankan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, tentu saja akan sulit menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah SWT. Oleh karena itu manusia harus selalu waspada dan menyadari bahwa dunia dengan segala isinya adalah merupakan ujian bagi yang berjalan menuju kebahagiaan di sisi Allah Ta'ala. Sebab junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW bersabda, Inna dunya qalfatun khairatun wa innahu mastalifukum biha wanzuru kaifa ta'malun wa taqud dunya wa taqun nisa wa inna awla fitnati bayna Israil kanat fi nisa. Yang artinya sesungguhnya dunia ini sangat manis dan indah dan Allah menyerahkan kepada kamu sekalian untuk dilihat sebagaimana kamu berbuat, karena itu berhati-hatilah dalam dunia dan keberhasilan atau kehati-hatian dari wanita. Sesungguhnya fitnah ujian Bani Israel terjadi dari wanita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, memang ujian dunia dan wanita sering menggugurkan iman. Sejarah manusia penuh pembuktian yang demikian itu. Sebab itu hendaklah kita berhati-hati, benar-benar jangan terpedaya atau masuk perangkap syaitan dalam menghadapi keduanya ini. Karena setiap manusia pasti terlibat dalam dua perkara tersebut. Maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk
agar manusia tidak tersesat di jalan. Seperti firman Allah yang tersurat dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudal linnas babayinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dari petunjuk dan sebagai pemisah antara hak dan yang batil, atau barang yang benar atau barang yang salah. Semua kitab-kitab Allah diturunkan pada bulan Ramadan, seperti halnya suhnya Nabi Ibrahim diturunkan pada tanggal 1 Ramadan. Kemudian tempo 700 tahun akhirnya turunlah kitab Taurat yang tepatnya pada tanggal 6 Ramadan. Kemudian tempo kurang lebih 500 tahun diturunkan kitab Zabur yang turunnya kurang lebih di antara tanggal 12 Ramadan. Kemudian tempo 1200 tahun kitab Injil turunlah tanggal 18 Ramadan. Kemudian diikuti kitab suci Al-Quran menurut riwayat turun dari langit ke bumi, yaitu turun pada malam tanggal 27 Ramadan, kurang lebihnya 620 tahun dari buku kitab-kitab yang terdahulu. Dalam Islam, untuk selain kitab suci Al-Quran, umat Islam diwajibkan untuk mempercayai semuanya dan diharuskan untuk mempercayainya, tetapi tidak diwajibkan untuk mensyariatkan, karena semua kitab-kitab yang terdahulu adalah sudah disempurnakan di dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW tidak secara sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur menurut kebutuhan dan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Pada waktu itu juga Allah berfirman, wa Qur'anan faraqna lil taqwa ahu ngalan nasi ngala muksin wa nazzalnahu tanzila, yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kemudian menurunkannya sebagian demi bagian. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setelah kita baca beberapa ayat Allah tadi, maka jelas kita bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk memberi petunjuk manusia kepada jalan yang lurus atau jalan yang benar. Dan untuk mengetahui petunjuk-petunjuknya, otomatis kita dituntut untuk mempelajari serta membacanya. Kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang diberi kitab Al-Quran, tentu saja tidak hanya untuk berbangga-banggaan, hanya semata untuk berbangga-banggakan, melainkan harus mengerti secara menyeluruh apa sebenarnya kitab suci Al-Quran itu. Menurut makna dari bahasa Al-Quran adalah bacaan, sedangkan menurut definisi Al-Quran sendiri adalah kalamullah, merupakan mukjizat yang diwahyukan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Dan membaca termasuk ibadat, karena menurut satu hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, yang artinya bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pembela pada orang yang mempelajari dan mentaatinya. Juga disebutkan, diriwayatkan dari Imam Muslim bahwasanya Nabiullah bersabda yang artinya pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran, dan orang-orang yang mempraktekannya di dunia didahului dengan membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran
akan membela dan mempertahankan orang yang mentaatinya. Demikianlah sabda Nabiullah Muhammad SAW, orang yang gemar membaca dan mentaati apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, bahwa semua hidupnya, hati dan pikirannya diberi ketenangan jiwa oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Sebab firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra 62 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu min Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran pada dapat menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran, kitab suci Al-Quran yang diturunkan pada Rasulullah SAW telah diakui dengan jujur adanya semua nabi dan rasul yang terdahulu atau nabi-nabi yang terdahulu. Juga kitab-kitab suci yang terdahulu semuanya mengajarkan agama yang sama, yakni agama Islam. Menurut Maurice Bucaille dalam bukunya Perbandingan Agama telah menyatakan Al-Quran dan kitab-kitab yang lain adalah kitab suci Al-Quran yang paling jujur. Bahkan lebih dari apa itu yang diucapkan daripada Maurice Bucaille tadi. Al-Quran menjadi penyebab ketinggian derajat manusia di dunia dan di akhirat. Dalam perkembangan sejarah kita telah mengetahui bagaimana zaman sebelum Rasulullah SAW, zaman yang telah populer dengan disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, di mana peradaban manusia begitu rendahnya. Setelah Nabiullah Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya hadir di tengah-tengah masyarakat, situasi membalik menjadi 180 derajat. Peradaban berubah menjadi baik, kehidupan perekonomian baik, dan hak asasi manusia terjamin. Maka dari itu Rasulullah juga bersabda menurut hadis riwayat Imam Muslim yang artinya, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran dan akan direndahkan orang lain atau kaum orang lain dengannya juga. Maksud ini ialah kaum yang mengikuti dan mempercayai ajaran-ajaran akan diangkat tingkat derajatnya. Sebaliknya, orang yang mengabaikan ajaran-ajaran kitab suci Al-Quran tentu saja akan dihinakan dan direndahkan oleh Allah SWT. Hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia, Nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW meriwayatkan bahwasanya dia setelah turun dari mimbar, dia berpesan yang terakhir, yang artinya beliau pesan, aku tinggalkan bagimu, jika kamu tetap berpegang teguh kepadanya, maka kamu akan selamat dan bahagia sejahtera di dunia dan di akhirat dengan perkara yang amat mulia ini, yaitu dengan nasihat kitab suci Al-Quran dan sunnah-sunnahku. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, demikianlah bahasa singkat dalam judul lebih baik di akhir bulan Ramadan ini adalah sebagai momentum untuk menghadapi ketakwaan kita untuk bulan-bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita semuanya, diberi kekuatan, kerahmatan, selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Dengan adanya akhir bulan Ramadan ini, kami pribadi dan keluarga kami barangkali adanya kekhilafan, kesalahan-kesalahan kami yang kami sengaja, tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan akhir kata kami mengucapkan hari raya Idul Fitri lahir batin minal aidin wal aidin, kullu amin wa antum bi khairin. Demikian
Kemudian barangkali ada kekeliruan kami dalam kami menyampaikan khutbah ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bilkallah wallahu muwaffiq ila haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada kesalahan, seharusnya belum kami tutup dengan salam. Mudah-mudahan Allah memberi maaf kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lilladzina yaktumun nal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hada min indallahi liyastaru bihi thamanan qalilan wa wailul lahum mimma taksibun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bi qabdil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada'i bi nafsi wa sana bi malaikati musabiqi bi sabqati dikusi wa qala ta'ala bi kitabil karim inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahimil amwat wa tabi bainana wa bainahum bil haqqi rabbil bil barakam anta khairur rahimin. Allahumma rabbini qada'ika wa barik li fima qutira wa ta'khira wa jata. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahtiya qalbi asyamiyat artiyan atani. Allah sekalian manapingan bercepat